Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat sehingga bisa bertemu dengan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Sholawat serta salam semoga tetap tersanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang sangat kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Kita sering mendengar adanya pemisahan atau pemilahan di antara ilmu agama dengan ilmu umum. Pemisahan atau dikotomi di antara ilmu umum atau sains dengan ilmu agama. Ini merupakan upaya mengimplementasikan kehidupan sekuler yang berwawasan parsial, yang tidak berwawasan holistik atau menyeluruh. Integrasi antara ilmu umum atau sains dengan ilmu agama sangatlah penting, karena dengan integrasi ini akan bertujuan untuk kejayaan umat muslim sebagaimana yang telah terjadi di masa lalu. Tokoh cendekiawan muslim seperti Ibnu Sina, Ibnu Rus itu adalah merupakan contoh dari tokoh yang berkembang di dalam integrasi sains dengan agama Islam, karena mereka berdua adalah contoh dari seorang ulama dan juga seorang saintis. Integrasi sains dengan agama Islam dapat dilakukan dengan dua model, yaitu yang pertama adalah model yang memandang Al-Quran sebagai sumber atau payung inspirasi. Terus yang kedua adalah model yang memandang Al-Quran itu sebagai sumber konfirmasi. Untuk model yang pertama, yaitu yang memandang Al-Quran itu sebagai sumber inspirasi, itu menempatkan Al-Quran itu sebagai awal dari sebuah kajian. Sebagai contoh adalah ayat Al-Quran dari surat Al-Imran ayat 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ayat ini adalah merupakan inspirasi dari adanya hukum yang ada di dalam biologi, yaitu hukum struktur mengikuti fungsi. Karena di dalam ayat itu terdapat makna bahwa tidaklah engkau ya Allah itu menciptakan semua ini sia-sia. Ini merupakan inspirasi kemunculan dari hukum struktur mengikuti fungsi. Di dalam hukum struktur mengikuti fungsi ini berisi tentang bahwa tidak ada struktur dalam makhluk hidup yang tidak memiliki fungsi. Saya ulang, bahwa hukum struktur mengikuti fungsi ini berbunyi adalah bahwa tidak ada struktur dalam makhluk hidup yang tidak memiliki fungsi. Terus untuk model yang kedua, yaitu yang memandang Al-Quran itu sebagai sumber konfirmasi. Sebagai contohnya adalah bahwa kerak bumi ini memiliki ketebalan yang bervariasi antara 1 sampai 30 mil. Seorang ilmuwan dari Amerika Serikat, ilmuwan geologi yang pernah menulis buku yang terbit di tahun 1974 yang bernama Dr. Frank Press, itu menulis terkait tentang bumi. Salah satunya yang di dalam buku itu dituliskan adalah terkait dengan kerak bumi. Bahwa di dalam kerak bumi, salah satunya bagian dari kerak bumi adalah gunung. Gunung yang menjulang tinggi ke atas, itu ternyata di bagian bawahnya itu adalah menonjol ke bawah.
Jadi menurut beliau, yaitu menurut Frank Press tadi, itu bahwa gunung itu bisa berfungsi sebagai pasak karena bagian atasnya menonjol ke atas dan bagian bawahnya itu menonjol ke bagian bawah. Hal ini, hasil temuan ini bisa dikonfirmasi kebenarannya dengan Al-Quran. Bahwa ini, apa yang ditemukan ini memperjelas apa yang ada di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat An-Naba ayat 6 dan 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Inilah apa yang disampaikan oleh Frank Press dalam buku Earth yang terbit di tahun 1974 ini, yang mengatakan bahwa gunung itu sebagai pasak, itu memperjelas apa yang disampaikan dalam Quran 14 abad yang lalu, yaitu tepatnya adalah di surat An-Naba ayat 6 dan 7. Dan yang perlu dipahami adalah bahwa apa yang diperoleh dari sains itu harus dipandang sebagai penjelas, bukan pembuktian, sebagai penjelas apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi jangan sampai apa yang diperoleh dari sains itu digunakan sebagai pembuktian Al-Quran. Kita harus memandang bahwa apa yang diperoleh sains itu adalah sebagai penjelas atau tafsir yang ada di dalam Al-Quran. Itulah dua model integrasi sains dalam agama Islam, yaitu yang model yang pertama yang memandang Al-Quran itu sebagai sumber inspirasi, yang menempatkan Al-Quran sebagai awal dari sebuah kajian, dan yang kedua adalah model yang menempatkan Al-Quran sebagai sumber konfirmasi, yang menempatkan Al-Quran itu sebagai akhir dari sebuah kajian, dari apa yang diperoleh di sains itu dikonfirmasikan di dalam Al-Quran. Demikian, wallahu alam, dan ihdinas siratal mustaqim, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.